Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Penyembahan, pengagungan, sebab hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih setia, kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, memandang kepadamu dengan rasa kagum, dengan rasa syukur. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Oleh karena Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau
menyembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Kami puji, kami sembah, karena kemurahan-Mu, karena kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami.
puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan, ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus.
sembah, dipuji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Allah, tidak ada yang lain selain Engkau yang layak dipuji disembah. Haleluya, besar dan ajaiblah Engkau. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, amin. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, Kau besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, segala bangsa sujud kepada-Mu, ya Kau disembah. Segala bangsa sujud kepada-Mu. Amin, amin. Sebab Kau ayatku,
layak disembah, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab kami bersyukur buat kebesaran dan keajaiban yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Menikmati hari-hari kami bersamamu di dalam penyertaan tangan ajaib-Mu, tangan kuasa-Mu, sehingga kami aman, kami tenang dalam segala keadaan. Sebab Engkau setia bersama kami. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu Tuhan, dan firman-Mu diam dalam hati kami, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Pagi ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percayakan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Pak, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana suara saya? Puji Tuhan. Nah, hari ini bacaan kita sampai pada 1 Raja-Raja pasal 7. Bunyinya ada 2 perikop, yaitu Istana Salomo dan benda-benda logam bait suci. Ayat-ayatnya cukup panjang, saya baca cepat aja 1 perikop dulu ya Bapak Ibu ya. Kita baca bersama 1 Raja-Raja pasal 7 mulai ayat 1. Istana Salomo. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung, hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya di sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum. Balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dan dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain. Lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Fir'aun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok
dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Dari perikop ini saya sebenarnya ya kagum ya, zaman dulu saja Raja Salomo ya bisa membangun bangunan yang begitu megah ya. Ada suatu bangunan yang demikian indah dan besar dinamai hutan Lebanon. Hutan Lebanon ini suatu gedung, mungkin suatu gedung gimana ya, pertemuan gitu kayaknya ya. Dan juga ada juga balai saka dan juga balai singgasana. Balai singgasana itu tempat Salomo memutuskan kalau rakyatnya mempunyai perkara. Di sana ada suatu tempat di mana Salomo memutuskan hukum. Kemudian dia juga membuat istana untuk dirinya sendiri, tapi juga saya lihat ada Salomo membuat istana untuk istrinya, yaitu anak Fir'aun. Nah, rupanya Salomo ini juga apa ya, menikah secara politis gitu ya, di mana dia menikahi anak Raja Mesir, Raja Fir'aun. Mungkin ada maksud supaya mereka tidak dapat serangan atau bagaimana, jadi dia mengawini anaknya Fir'aun. Padahal dari sejarahnya Bani Israel itu dulu keluar dari Mesir zaman Musa, keluar dari Mesir dari penjajahan Fir'aun. Tapi Salomo ini menikahi anak Fir'aun untuk menjadi permaisurinya ya. Karena Fir'aun ini anaknya istrinya banyak sekali. Istrinya Fir'aun itu bisa apa ya, kalau dihitung katanya 1.000 orang istri Fir'aun. Aduh, kata saya, cuman anak anak maaf, istri Fir'aun, istri Salomo, anak Fir'aun ini mungkin dijadikan permaisuri sehingga dibuatkan kediaman sendiri gitu ya, istana sendiri. Zaman dulu ya, saya juga kalau baca firman Tuhan ini rasanya wah, zaman raja-raja itu wah, luar biasa. Saya anaknya sendiri ya, istrinya banyak. Kayak Daud itu istri panglima perangnya diambil. Oh, tapi kadang-kadang saya juga heran, kenapa yang dipilih untuk menjadi penerus itu anak Betsheba ya, Salomo. Wah, apa kehendak Tuhan itu kok berbelit-belit gitu. Untuk Tuhan itu mau menyelamatkan manusia, ya, itu memang jalannya berbelit-belit kata saya. Enggak sesederhana Tuhan mau uh, inkarnasi ya dalam bentuk manusia melalui Maria, itu enggak semudah itu perjalanannya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kemudian ada nabi-nabi, terus ada raja-raja, manusia itu sangat sangat apa ya, kalau kalau saya Tuhan gitu ya, saya itu merasa sebel deh dengan manusia itu ya, terlalu mau-maunya sendiri gitu loh. Nah itu yang saya juga uh, lihat dari kemana-mana nih ya,
perikop ini Salomo membangun istana, dan di dalam istana Salomo itu ada bagian-bagian. Ada tempat dia singgasana, tempat dia rapat besar gitu ya, di mana di situ kan ada suku-suku ya. Tadinya kan Daud itu raja di Yehuda, kemudian jadi raja seluruh Israel. Salomo juga raja seluruh Israel. Mungkin di mana di sana ada tempat pertemuan suku-suku itu, kepala-kepala itu ya. Kemudian ada tempat Salomo untuk memutuskan hukum bagi rakyatnya. Kemudian dia juga ditunjukkan ada bangunan untuk dirinya dan untuk istrinya. Ternyata Bapak Ibu di dalam membangun bangunan-bangunan ini juga tidak sebentar. Ternyata membutuhkan waktu 13 tahun. Jadi membangun sebuah istana yang megah dengan banyak-banyak bangunan yang tinggi-tinggi, bangunannya itu sangat megah, perlu waktu selama 13 tahun. Saya baca selanjutnya ya, perikop selanjutnya, benda-benda logam bait suci. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga tinggi, tiang yang satu 18 hasta, yang dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta, tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula jala-jala, 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala untuk ganja yang satu dan 1 jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah delima, 2 jalur berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiangnya itu. Dan demikian pula dibuatnya ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang di dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta. Yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu di sebelah atas sekali lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu, dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Demikian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan sebuah tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnya laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilingnya sama yang mengelilingi sama sekali. 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling, labu itu 2 jajar dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya dengan segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan
dan tepinya serupa tepi piala seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan kerub. Dan demikian juga pada bingkai itu di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada satu kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga, dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga benda pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu, menonjol ke atas 1 hasta. Mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu. Dan tinggi satu roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya semua tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling 1/2 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannya lah kerub, singa, dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada dan karangan bunga sekelilingnya. Demikianlah dikerjakannya ke seluruh kereta penopang itu, tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga, dan setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya, dan 1 bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruh pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang ada yang di atas kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu, kuali-kuali penyodok dan bokor-bokor penyiraman, segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang, karena jumlahnya yang amat besar, berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian, kandil-kandil dari emas murni, 5 di depan kanan,
dan 5 di sebelah kiri. Di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar, bait suci dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Amin. Ini detail dari Salomo membuat bangunan yang disebut bait Allah, ya Bapak Ibu. Demikian besar, demikian megah, dan penuh dengan tembaga yang banyak, yang tidak terukur banyaknya, dan pada ruang Maha Kudus dituangkan emas dari engselnya dan beberapa alat untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi saya beranggapan sejak gini, Raja Salomo ini menunjukkan bagaimana cara membuat bait suci, tempat kudus bagi Tuhan. Nah, kalau kita walaupun organisasi gereja apapun nggak akan bisa deh membuat bangunan seperti itu. Saya nggak percaya ada yang bisa membuat bangunan seperti itu karena akan mahal sekali, luar biasa mahalnya. Nah, saya terus belajar dari sini bahwa kita membangun bait Tuhan, tempat kita menyembah Tuhan itu harus di harus dipersiapkan dengan sesuatu yang sangat berharga. Jadi maksud saya begini, memang untuk Tuhan kita tidak boleh hitung-hitungan ya, terlalu apa kita naif ya manusia ini. Kalau untuk Tuhan kita menghitung-hitung gitu. Kalau punya ya semuanya diberikan bagi Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang saya baca ini, saya awalnya juga bingung nih. Apa yang Tuhan mau ya? Firman Tuhan ini untuk kita. Yang pertama saya mendapat bahwa pekerjaan untuk Tuhan itu memakan waktu yang lama dipersiapkan. Nah, mempersiapkan diri untuk layak bagi Tuhan sebagai pemimpin itu juga lama. Dan juga saya mendapatkan bahwa ada dipilah-pilah gitu. Di mana tempat bekerja, di mana tempat menegakkan hukum, di mana dia tinggal, di mana istrinya. Jadi Salomo ini membuat gedung kediaman untuk dirinya dan untuk istrinya itu sama dengan balai tempat dia bekerja, tempat dia di singgasana untuk dia memutuskan hukum. Jadi untuk dirinya Salomo memberlakukan seperti itu. Juga istrinya diberikan hal yang sama dengan dirinya. Nah, ini
saya mendapatkan bahwa di dalam kehidupan suami dan istri itu haknya itu sama, nah, Bapak Ibu. Nah, saya kapan hari itu ada, ya ini bukan keluarga ya, tapi ya jauh gitu. Itu dia dan suaminya sudah meninggal. Dia dan dua anaknya itu ribut mengenai hartanya. Jadi ternyata ada hukum yang mengatur harta itu Bapak Ibu. Bagaimana kalau waris itu ibunya masih ada. Jadi kalau dijual itu separuh untuk ibunya, separuh dibagi untuk anak-anaknya. Baru nanti kalau ibunya meninggal, yang bagian ibunya itu dibagi lagi untuk anak-anaknya. Begitu. Jadi apa? Saya kok jadi berpikirnya kemana-mana ya Tuhan. Tuhan ini maunya apa? Sampai bingung saya. Tuhan maunya ya kalau suami dan istri sama, iya. Bagiannya sama, iya. Nah, kalau bait suci dibangun dengan kita menyembah Tuhan, ya mempersiapkan tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita, kerajaan hidup kita, itu dengan sesuatu yang sangat berharga, dikatakan emas, perak, dan yang kudus. Kalau kita ya kan nggak punya ya, nggak punya emas, perak. Ya yang berharga ya hidup kita ini, hati kita aja kita serahkan sama Tuhan untuk membangun bait suci bagi Tuhan. Nah itu yang saya dapat Pak Heri. Mungkin saya bingung ya, monggo Pak Heri dilanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, kalau bagi saya ketika membaca hal-hal seperti ini, ya saya terkagum-kagum. Kalau seandainya masih adalah bangunan ini pasti akan menjadi salah satu mahakarya atau keajaiban dunia. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Candi Borobudur yang menjadi salah satu keajaiban dunia aja kita bisa terkagum-kagum. Gimana lah batu sebesar-besar ini di zaman teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Tapi paling tidak dari apa yang kita baca hari ini, ada dua hal penting yang kita perlu. Seperti tadi juga udah Ibu Mirianti sampaikan. Dibutuhkan sebuah waktu yang tidak singkat untuk sebuah hasil mahakarya. Dan yang kedua, itu dibutuhkan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk mendapatkan hasil seperti ini. Tapi di balik dua hal itu ada satu hal yang ingin saya tekankan. Semua hal-hal jasmani itu tidak kekal, Bapak Ibu. Yang saya katakan tadi, mahakarya sehebat ini yang dikerjakan belasan tahun oleh orang yang punya keahlian, pengetahuan, dan pengertian, itu pun bisa musnah. Jadi, nasihatnya adalah, mari lebih baik perhatikan hal-hal rohani, hal-hal yang bersifat kekal. Berapa banyak harta emas perak yang mau kita kumpulin di dalam dunia ini, toh itu semua juga nggak kekal. Bukan berarti nggak boleh Bapak Ibu, ya. Bukan berarti nggak boleh, silakan. Tapi maksud saya jangan fokus kita kepada hal-hal lahiriah yang itu nggak kekal. Jangankan nunggu kita mati seperti Ibu Mirianti tadi katakan harus dibagi-bagi kepada anak. Ya syukur-syukur kalau dibagi dengan baik-baik. Tapi kalau dibagi-bagi sampai dengan pertumpahan darah, aduh itu miris sekali Bapak Ibu. Nah, jadi yuk lebih fokus bayar harga, bayar waktu, tenaga untuk mikirin hal-hal yang kekal, yang itu berguna baik untuk hidup di dalam dunia maupun yang akan datang. Sama seperti Paulus ngomong kepada anak didiknya Timotius kan. Olahraga itu ada gunanya, tapi terbatas hanya di dalam dunia. Nggak salah dan harus olahraga. Kerja untuk menikmati hal-hal jasmani itu nggak salah. Itu terbatas gunanya. Hanya ada waktu kita hidup di dalam dunia.
tapi bayar harga baik itu waktu, tenaga, segalanya untuk hal-hal yang kekal, yaitu ibadah, itu berguna untuk selama di dunia dan juga untuk yang akan datang. Jadi ini pembelajaran yang saya dapat ketika baca. Terkagum-kagum, istri saya tanya, kebayang nggak sih bentuknya? Saya secara garis besar saya bisa ngebayangin ada patung lembu tiga tiga empat ngadep ke empat arah, terus di atasnya seperti ada kolam besar, terus ada gambar-gambarnya, kebayang. Nah, terus yang lebih nggak kebayang lagi, tembaga sebesar itu ngangkutnya gimana? Itu kan tentu butuh otak yang encer untuk mengangkatnya, menyusunnya, naruhnya. Tapi balik-balik itu tadi, bagi saya, kalau barang ini masih ada, itu pasti akan jadi mahakarya yang wow. Bayanginlah kalau di Bait Allah kemarin kita baca semua dilapis emas. Yang saya katakan bandingkan Borobudur yang cuma batu berlumut aja itu sudah jadi sesuatu yang wow, keajaiban dunia. Apalagi kalau apa yang dibangun Salomo itu masih ada, itu pasti akan menjadi bangunan spektakuler sepanjang masa. Tapi sekali lagi, tidak ada yang kekal. Seindah apapun, sebanyak apapun, hal-hal jasmani, hal-hal dunia yang bisa kita raih, ingat, itu nggak kekal. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan sampai hati kita terikat kepada hal-hal seperti ini. Tadi Bu Mirianti juga sempat singgung tentang istri Salomo yang sampai 1.700 dan 300. Dan kita tahu dari kitab Khotbah akhirnya perempuan-perempuan itulah yang menyeret hati Salomo meninggalkan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Sehingga akhirnya Salomo berkata, segala kesia-siaan di atas kesia-siaan. Jadi balik-balik Bapak Ibu, teman, saya mendorong Bapak Ibu, yuk lebih fokus pada hal-hal yang kekal. Manusia roh kita ini diurus Bapak Ibu. Karena hal-hal yang lahiriah itu sementara dan gak kekal. Jangan lebih banyak kita menghabiskan investasi waktu, tenaga untuk hal-hal yang gak kekal. Tapi mari coba cek mana yang lebih banyak kita investasikan dalam hidup kita untuk hal-hal kekal atau untuk hal-hal yang gak kekal. Jadi itu bahan perenungan. Mari kita periksa hidup kita. Apalagi kalau waktu kita sudah semakin singkat karena bertambahnya usia. Apalagi mau dipikir, apalagi mau dikejar sampai habis-habisan. Sudah siap nggak kita dengan investasi kerajaan Allah? Seperti itu. Karena ayat firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di dunia ini ngengat dan kara merusak, pencuri mencuri. Dan harta di surga itu aman, Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa, silakan Ciyuna. Karena memang selanjutnya saya silakan kepada Hengki. Pak, saya tambahkan sedikit, Pak. Di sini Salomo membangun bangunan yang sangat bagus dan itu semuanya adalah hikmat yang daripada Tuhan yang memberi anugerah yang Tuhan berikan. Tapi di sini juga saya melihat kita juga harus diingatkan kalau apapun keberhasilan yang telah kita bangun, apapun segala usaha yang telah kita bangun, kita harus selalu rendah hati, Pak. Mengingat kalau semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan juga saya melihat Salomo membangun bait suci yang sangat megah, itu semuanya bagus. Tetapi kalau kita baca di ayat yang ke-7 nanti, Pak, yang Tuhan eh, bertemu dengan apa? Berbicara kepada Salomo, itu yang sangat diinginkan Tuhan itu adalah peraturan, ketetapan dan juga apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu yang lebih penting dari segala-galanya itu, Pak. Oke, itu saja, Pak. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Silakan, Ko Joni. Nanti ditutup sama Ibu Mirianti. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu semakin hari semakin mengajari kami untuk hidup dalam takut akan Engkau, setia melayani Engkau Tuhan, setia dan taat kepadamu Tuhan.
Karena kami tahu hukum yang terutama adalah mengasihi Engkau Tuhan dan taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu kami boleh melihat bahwa banyak hal-hal yang harus kami kerjakan untuk hal-hal yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati Ibu Merianti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan di masa tuanya Tuhan, Engkau boleh memakai hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau juga berkati Pak Siregar Tuhan, mereka boleh bersama-sama terus membangun kerajaan Allah dan memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak mereka Tuhan, dimanapun berada Tuhan, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai keluarga Siregar dan Ibu Merianti Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga menyerahkan Tuhan, kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berikan Tuhan para pemimpin kami Tuhan, hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Engkau berkati mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Engkau memberikan mereka roh yang takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Sehingga Tuhan ada damai dan sejahtera buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga serahkan Tuhan persiapan pemilihan umum Tuhan, pemimpin presiden baru Tuhan, dan anggota-anggota dewan yang baru Tuhan. Engkau juga siapkan orang-orang yang takut akan Engkau, supaya mereka orang-orang yang duduk dalam pemerintahan Tuhan, orang yang takut akan Engkau. Sehingga Tuhan ada damai dan keadilan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pak terima kasih, kami serahkan doa kami pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh tetap berkoram deo bersama hingga saat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu merajai hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, dan kami lakukan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengatakan kami jangan terikat oleh harta benda duniawi, tapi biarlah kami mempersembahkan hati kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam Tuhan sebagai bait suci-Mu yang kudus, yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami sungguh memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Engkau sudah memberikan kami usia sampai 70 tahun, Tuhan. Waktu kami mungkin tidak lama, tapi kami tetap mau berpegang kepada tangan-Mu. Kami mau menyerahkan hati kami kepadamu, supaya Engkau merajai kami, merajai hati kami, menjadikan hati kami bait-Mu yang suci. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semua yang hadir di Koram Deo ini, terutama sebentar lagi kami akan memperingati kehadiran-Mu di muka bumi. Biarlah Engkau Raja di atas segala raja itu yang menguasai hidup kami. Hati kami bersuka cita karena Engkau telah menebus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala pujian, hormat, syukur oleh berkat kasih-Mu ya Bapa, yang luar biasa, maha tinggi, maha kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang Engkau berikan sebagai anak yang lahir menjadi penebus juru selamat kami, dan pernyataan Roh Kudus yang selalu menyertai kami, roh sukacita, roh penghiburan yang menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, kami semua menerima berkat-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat Natal, Pak. Selamat Ya. Natal duluan. Selamat Natal semua. Sama-sama, Bu. Ya, Pak Simon sudah jalan ya, belum? Belum, nanti malam pesawat terakhir, udah itu besok pagi-pagi baru jalan ke sana. Hah? Nanti malam ke Jakarta. Ya, nanti malam ke Jakarta, besok pagi baru ke sana. Ke Malang, ya. Jadi ini hari Senin kan ya, ke Taman Dayu ya. Tuhan